Kenapa sih selalu ada orang yang ribut soal budaya ini, budaya itu? Kenapa ada orang yang bangga-banggain budaya sendiri dan membanding-bandingkan dengan budaya orang lain? Kayak budaya sendiri nggak punya kekurangan aja. Emangnya dia nggak mikir apa budayanya berasal dari mana? Jangan-jangan berasal dari satu kebudayaan yang sama lagi. Apalagi kita tinggal di Indonesia, di mana banyak banget serba-serbinya, mulai dari suku bangsa, kepercayaan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan dari berbagai fakta tentang Indonesia, apakah kalian tahu kalau Indonesia itu punya 700 bahasa? 700? Apa nggak salah tuh? Salah sih, karena menurut petahbahasa.kemdikbud.go.id, Indonesia bahkan punya 718 bahasa cuy. Gimana ya kalau misalkan presiden kita bikin peraturan kayak gini? Mulai sekarang, yang ribut-ribut soal budaya, yang ribut-ribut soal perang antar suku, saya hukum wajib mempelajari bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Nah loh, siapa coba yang sanggup hafalin 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia? Bahasa Indonesia aja kayak nggak pernah sempurna tuh dipakai sehari-hari, apalagi suruh hafalin 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tapi anehnya sekarang banyak muncul bahasa-bahasa baru hasil dari campuran bahasa-bahasa yang udah ada. Kayak bahasa anak Jaksel gitu loh, yang kayak which is literally ya kayak campuran gitu loh, ya nggak sih, yang kayak orang tuh kayak gak make sense gitu loh. Jadi buat lo semua nonton video ini, don't forget to like, comment down below, and subscribe, karena subscribe itu free boy, ya gak sih, kayak gitu loh, yang kok jadi gini ya? Balik lagi, kira-kira kenapa ya kok bisa di Indonesia ini ada 718 bahasa daerah? Padahal sampai tahun 2022 jumlah provinsi yang ada di Indonesia ini cuma ada 38 provinsi. Mungkin bahasa daerah yang umum kita tahu ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Bugis, bahasa Papua, dan lainnya. Aduh, capek nyebutin. Tapi itu baru 9 dong. Terus kemana 709 bahasa daerah sisanya? Ternyata bisa jadi loh bahasa ataupun budaya yang kalian pakai itu berasal dari satu bahasa ataupun kebudayaan yang sama cuy. Simpelnya nggak mungkin nih kalian lahir langsung bisa ngomong. Pasti ada orang lain yang ngajarin kalian untuk ngomong dengan bahasa tertentu. Ya bisa jadi keluarga kalian ataupun orang lain dari suku lain. Nah jadi udah pasti bahasa itu berasal dari orang lain yang entah karena keturunan, kebudayaan, lokasi daerah, sifat, ataupun pertemuan dengan suku lain menciptakan seseorang bisa berbahasa. Dan atau bahasa yang sudah ada menciptakan bahasa yang baru. Tapi kenapa bisa kok di Indonesia bahasanya banyak banget ya? Ya semakin banyak bahasa berarti semakin banyak juga suku yang datang membawa bahasa. Dan semakin banyak antar suku yang berbeda bahasa saling bertemu, disitulah bisa menciptakan bahasa yang baru. Tapi kok bisa ya bahasanya beda banget padahal di satu pulau yang sama? Kayak bahasa Batak, bahasa Padang, bahasa Melayu, bahasa Lampung yang ada di satu pulau Sumatera. Ada juga bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan bahasa Jawa yang ada di satu pulau Jawa. Padahal kan sama-sama di satu pulau, tapi kenapa kok beda bahasanya ya? Banyak faktor sih yang sebenarnya bikin hal ini terjadi, ya bisa karena wilayah, kebudayaan, ataupun kondisi sosial manusianya sendiri. Seperti salah satu teori, ingat ya baru teori, tentang penyebab bahasa Sunda dan bahasa Jawa bisa berbeda, yaitu karena persaingan dan gengsi orang Sunda dan orang Jawa dari segi perdagangan hingga kekuatan yang ada di dalam buku Suma Oriental karya Tome Pires, seorang penjelajah dari Portugis pada tahun 1500-an yang sering membanding-bandingkan orang Jawa dan orang Sunda dalam buku tersebut. Jadi nggak ada tuh kalimat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya walaupun saling tetanggaan, orang Jawa dan orang Sunda mengurus daerahnya masing-masing. Nah kemudian hal ini yang dikaitkan menjadi penyebab bahasa Sunda dan bahasa Jawa tetap ada dan tetap berbeda padahal ada di satu pulau yang sama. Teori lainnya juga ada yang bilang perbedaan bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu karena perbedaan peradaban. Awalnya masyarakat di Pulau Jawa itu bersatu dan menggunakan bahasa Sanskerta. Lalu muncullah kerajaan dan seiring berjalannya waktu, kerajaan tersebut mengalami perpecahan. Masyarakat Jawa cenderung memiliki peradaban yang lebih dinamis dan lebih berkembang ketimbang masyarakat Sunda. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan besar terhadap bahasa. Tapi sebetulnya ada kok bahasa campuran dari bahasa Jawa dan bahasa Sunda, yaitu bahasa Cirebon yang dipakai di daerah Cirebon. Nah perpecahan itu kan di zaman kerajaan. Jadi sekarang yang ngapain sih kita ribut-ribut? Kita kan satu bangsa, jadi gak usah lah banding-bandingin lagi. Cukup Tome Pires aja yang banding-bandingin. Intinya ya banyak faktor yang bikin Indonesia ini punya banyak bahasa. Contohnya ya bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Dan dengan teori-teori perbedaannya. Dan pertanyaan ini juga bisa dipakai, kenapa kok bisa muncul bahasa gaul? Atau kenapa kok bisa muncul bahasa Jaksel yang which is literally gitu.
Kalau kalian punya teori sendiri atau punya cerita sendiri tentang kenapa Indonesia punya banyak banget bahasa, langsung aja cerita di kolom komentar, oke? Nah, kalau di awal tadi kita ngomongin bahasa daerah yang banyak banget ada di Indonesia, pertanyaannya sekarang kenapa bahasa Indonesia yang jadi bahasa di negara Indonesia? Kenapa nggak bahasa Melayu? Kenapa nggak bahasa Jawa? Atau kenapa nggak bahasa anak Jaksel, woy? Ingat, orang Indonesia juga bukan bayi aja nih, yang brojol langsung bisa ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga pasti punya asal usulnya, ya kan? Belanda yang waktu itu ngejajah Indonesia menjadikan bahasa Melayu untuk jadi bahasa yang dipakai di pemerintahan mereka di Nusantara pada abad ke-19. Karena aktivitas para pedagang, bahasa Melayu akhirnya menyebar di Nusantara dan dikuasai masyarakat berbagai daerah di Nusantara. Bahasa Melayu di Nusantara bukan kayak bahasa Udin dan Idin aja nih. Betul-betul. Tapi ada banyak mengandung kata-kata serapan dari bahasa lain seperti Tionghoa atau bahasa Cina, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Nah, karena Londo saat itu nggak bisa maksa semua orang pakai bahasa Belanda, akhirnya dia pakai bahasa Melayu buat bantu sistem pemerintahannya. Singkat cerita, bangsa Indonesia itu mau kalau Indonesia itu punya bahasa sendiri. Akhirnya di acara Sumpah Pemuda ditetapkanlah bahasa Indonesia yang tadinya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan secara hukum yang dan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 718 bahasa daerah, 38 provinsi, ribuan pulau dan berbagai macam suku bangsa dan kepercayaan yang ada di Indonesia, tetap aja bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Jadi bagi kalian dari seluruh dunia yang nonton video ini mau ke Indonesia, cukup belajar satu bahasa aja, bahasa Indonesia. Habis banyak ngomongin bahasa, apakah kalian tahu berapa luas wilayah Indonesia? Ya pasti kalian gak tahu lah. Luas rumah kalian aja pasti kalian gak tahu kan? Nah, apakah kalian tahu luas negara Indonesia itu gak sekecil yang selama ini kalian lihat di peta? Luas daratan Indonesia kalau disatukan itu besarnya 1.904.569 km persegi. Dan luas daerah Indonesia termasuk laut-lautnya itu sekitar 7,81 juta km persegi. Nah, kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat yang punya total luas wilayahnya 11.351.000 km persegi, kenapa Indonesia kelihatan kecil banget ya di peta? 11.351.000 dibagi 7,81 juta berarti nggak sampai 2 kali lipatnya. Sebentar. Coba kita lihat lagi, kenapa Indonesia kok kecil banget ya kelihatannya? Oh, ternyata, apakah kalian tahu kalau selama ini luas wilayah yang kalian lihat di peta itu salah? Karena selama ini yang kalian pakai adalah peta proyeksi Mercator yang dipopulerkan pada tahun 1569 oleh Gerardus Mercator dari Flandria atau sekarang disebut Belgia. Peta Mercator awalnya dibuat untuk bantuin pelaut buat berlayar karena pada masa itu belum ada Google Map alias harus pakai peta. Nah, supaya gampang dilihat, Gerardus Mercator merubah daratan bagian utara dan selatan jadi lebih gede dari seharusnya agar bumi yang bentuk bola ini bisa menjadi rata di atas kertas. Itu dia kenapa Indonesia jadi kelihatan kecil banget. Kali ini mari kita lihat berapa ukuran Indonesia aslinya dibanding negara lain menggunakan thetrusas.com. Lalu kalian bisa ketik Indonesia dan kita tarik Indonesia ke Amerika dan ternyata, oh, Indonesia kelihatan gede kan? Oke, sekarang kita coba lagi ketik Indonesia dan kita lihat, kita tarik ke negara yang paling gede di mata kalian apa? Betul, Rusia. Mari kita pindahkan Indonesia dari lokasi asalnya, melambung terbang melintasi cakrawala dan oh, besar sekali pemirsa. Dan untuk terakhir kalinya kita ketik lagi Indonesia dan apakah Indonesia akan kembali menunjukkan eksistensinya di mata dunia? Dan sekarang kita akan tarik ke negara matahari terbit, di mana Tsubasa menendang bola sebegitu lamanya, menendang sebegitu kencangnya hingga terbang menghantam atmosfer lintas benua dan kali ini melintasi Thailand masuk ke Vietnam, dilewatinya dan Philippines dan Indonesia dan oh, pemirsa bisa kita saksikan bahwasanya Jepang hanya sebesar Pulau Sumatera, tapi kenapa Indonesia sebesar ini kok masih gini-gini aja? Nah, jadi kalau kalian mau tahu luas asli Indonesia ya belajar itu pakai globe, jangan pakai peta Mercator yang ada di dinding sekolah kalian, yang ada di buku atlas ataupun di buku pelajaran kalian. Tapi kalau kalian mau pergi ke suatu tempat dan butuh peta, ya pakai aja peta yang ada di aplikasi Maps. Tapi kalau kalian udah pakai aplikasi Maps tapi tetap nyasar juga, ya udahlah di rumah aja lah, udah langsung sana. Lalu sedikit informasi bagi kalian dimanapun kalian berada untuk selalu berhati-hati. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang memiliki kejadian gempa yang banyak banget. Nah,
Mari kita main tebak-tebakan. Kira-kira Indonesia dengan Jepang kejadian gempanya banyakan mana nih? Kalau dilihat dari bangunan dan teknologinya, kayaknya Jepang mengalami kejadian gempa yang lebih banyak sih dari Indonesia. Secara bangunan di sana sudah banyak dirancang untuk tahan gempa dan teknologi peringatannya juga udah canggih banget. Tapi sebentar, menurut Japan Meteorological Agency, setiap tahunnya terjadi sekitar 5.000 gempa di Jepang coy. Wah, banyak banget ya. Sementara di Indonesia, menurut BMKG, Ya, selamat pagi buat semuanya. Ini ada informasi terbaru dari BMKG atau Badan Meteorologi. Ya, maksudnya itu dari Badan Meteorologi dan susah banget sih, cut nggak jadi. rata-rata gempa di Indonesia per tahunnya ternyata sebanyak 5.818 kali coy. Waduh, lebih banyak ya. Dan ternyata itu cuma rata-ratanya aja, karena di tahun 2021 Indonesia ternyata mengalami gempa bumi sebanyak 10.519 kali. Mungkin kalau lihat negara Jepang yang kurang lebih segede Pulau Sumatera sih kejadian gempanya banyak banget dibanding Indonesia. Tapi karena Indonesia memiliki daerah yang lebih luas daripada Jepang, menyebabkan Indonesia memiliki kejadian gempa yang lebih banyak daripada Jepang. Entah bener atau enggak penyebabnya karena perbuatan dosa atau karena azab seperti yang para profesor netizen ini bilang, tapi pada dasarnya Indonesia itu terletak di atas 3 lempeng dari 7 lempeng terbesar di dunia. Apaan tuh lempeng? Simpelnya ibarat kalian berdiri di atas karpet, nah Indonesia berdiri di atas 3 karpet yang terus aktif bergerak dan bergeser. Jadi tanah yang kalian injak sekarang sebetulnya terus bergeser. Nah, ketika lempeng-lempeng ini bertabrakan dan bergesekan atau malah berjauhan seperti hubungan kalian, akan terjadi getaran yang besar sehingga menyebabkan gempa ataupun kondisi bencana alam lainnya. Gak cuma itu aja, Indonesia juga berada dalam Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Apaan tuh cincin api Pasifik? Yang jelas bukan seperti cincin pernikahan ataupun cincin api beneran, tapi masih ada hubungannya dengan lempeng bumi tadi, yaitu adalah daerah-daerah pertemuan berbagai lempeng-lempeng bumi yang ada di sekitar Samudra Pasifik. Kalau ditarik garis, bentuknya seperti tapal kaki kuda yang mengelilingi Samudra Pasifik. Dan sesuai namanya, Ring of Fire adalah jalur magma atau lava. Makanya banyak gunung berapi di sini. Akibatnya, bencana alam gempa bukan berasal dari pergeseran lempeng aja, tapi juga karena aktivitas tektonik gunung berapi. Jadi sekarang jangan sepelein kalau ada gempa, karena kita tinggal di negara yang rawan bencana. Harusnya kita lebih paham nih cara menangani bencana. Banyak banget pulau-pulau di Indonesia yang terbentuk akibat aktivitas pergerakan lempeng dan aktivitas tektonik. Jangan skip video ini karena kita akan main tebak-tebakan lagi nih. Kira-kira ada berapa jumlah pulau di Indonesia? Kalau kalian tebak ada ribuan, benar sih. Tapi lebih tepatnya ada belasan ribu pulau. Dan sampai sekarang jumlahnya berubah-ubah. Dan inilah dia babak pertama. Persiapkan diri Anda untuk pertanyaan pertama senilai 1 juta rupiah. Dan pertanyaan pertama. Menurut artikel rilisan dari Direktorat Pendayagudaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, dinyatakan Indonesia memiliki pulau sebanyak A. 20.325, B. 17.508, C. 11.573, dan D. 23.763. Apakah benar jawaban yang Anda pilih? Saya berikan waktu 5 detik terakhir untuk Anda memilih jawaban Anda. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang benar dari pertanyaan berapa banyak pulau di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah B. 17.508 pulau. Tepuk tangan yang meriah pemirsa. Luar biasa sekali pemirsa, selamat bagi Anda yang berhasil menebak dengan benar pertanyaan yang pertama. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua senilai 5 juta rupiah. Untuk kali ini klunya Indonesia mengalami perubahan jumlah pulau. Hal ini terjadi karena faktor alam seperti abrasi ataupun gempa bumi yang menyebabkan naiknya permukaan tanah menjadi pulau baru ataupun menurunnya permukaan tanah juga bisa terjadi.
Dan juga karena peralihan kedaulatan pulau seperti Pulau Sipadan yang sekarang menjadi wilayah Malaysia, ataupun Pulau Yako yang tadinya berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekarang menjadi wilayah Timur Leste. Seperti clue yang sudah saya berikan tentang jumlah pulau yang ada di Indonesia, namun kali ini kita beralih pada tahun 2019. Masih di angka belasan ribu pulau, kira-kira berapa jumlah pulau di Indonesia yang secara resmi tercatat pada PBB di tahun 2019? A. 18.674, B. 17.508 pulau, C. 16.671, dan D. 17.632. Oke, kita bermain cepat saja pemirsa, karena ini bukan ujian kenaikan kelas, jadi Anda nggak perlu nyontek di Google. Dan saya berikan waktu 5 detik terakhir untuk Anda menebak jawaban Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah C. 16.671. Selamat bagi pemirsa yang benar menjawab pertanyaan kali ini, dan bagi pemirsa yang dari tadi salah terus dan gagal menjawab pertanyaannya, Wah, gagal lagi. Bagaimana ini? Tidak bisa diandalkan. dan sampai lagi kita di babak final pemirsa, dan kali ini kesempatan hadiah Anda berupa Hadiah utama kita nih, satu unit mobil senilai 226.200.000. masih tentang jumlah pulau di Indonesia. Dan langsung saja, berapa belum? Ini kepada tatot sih, ngapa jadi cerdas cermat orang acara TV juga. Ulang. Baiklah, berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia pada tahun 2020? Pilihan yang pertama, A. 17.000, B. 18.000, C. 16.000, dan D. 18.234. Oke, gak bakal lama, saya hitung mundur untuk menjawab pertanyaannya dalam 100, 99, 98, maaf, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar menurut Badan Informasi Geospasial adalah 17.000 pulau. Sayang sekali pemirsa, di episode kali ini belum ada yang berhasil menebak dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Tapi jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, karena kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga nonton video-video lainnya yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.